Baiklah, ini adalah tampilan dari software Mindscape 5.7. Oke, di mana ini adalah menu dan ini adalah toolbar yang ini semacam shortcut dari menu ini sehingga bisa kita tampilkan dengan bentuk dari logo masing-masing fungsi. Oke, nah yang pertama kita akan lihat dulu modul yang bisa kita gunakan karena di 5.7 ini kita import modulnya dari awal ya. Jadi kita ke file, plugin manager. Oke, ini adalah modul yang saya gunakan. Oke. Nah, di sini adalah load, artinya yang sekarang yang udah ada menu ini. Oke. Kemudian pluginnya, oke. Jadi ini adalah semacam mother case-nya. Jadi ini awalnya dari core ini nanti ada banyak lagi dalamnya, block model, drag line, pit optimization, open cut, strat model. Oke. Ini adalah pilihan-pilihannya sebelumnya. Oke, license-nya ini adalah digunakan satu kali. Total license-nya ada 1. Jadi satu PC digunakan satu kali ya. Nah, ini adalah load and startup. Jadi kalau saat membuka software ini akan terbuka kembali. Oke, jadi ini saya aktifkan itu core, block model, drag line, geostatistic, haulage, open cut, pit optimization, plot designer, ring design, schedule, strat model, survey. Ini sesuai kebutuhan ya. Kalau misal dari awal ternyata kita baru mau mengerjakan strat model dulu gitu atau open cut dulu, jadi mau dipakai yang mana aja, salah satu aja karena di dalam plugin ini fungsinya itu udah include ya, jadi termasuk ke dalamnya. Oke, jadi kalau mau disamain itu seperti ini modul yang saya gunakan. Oke. Kemudian kalau udah ini kita close, kita buat project baru, kita pilih file, kita new, kita project. Nah, ini adalah tampilan UI dari awal saat kita akan membuat project. Oke, jadi name-nya misal kita buat Mindscape Call. Oke, deskripsinya bisa kita copy. Oke, atau kalau mau nambahkan di sini ya, site-nya, ikonnya, logonya segala macam. Oke, karena ini pelatihan ini kita kosongkan aja. Kalau mau ditambahin itu boleh ngambil dari sini. Oke, mau tambahin icon perusahaan, icon klien dan sebagainya. Sementara untuk origin, easting, northing dan elevation-nya ini kita kosongkan. Oke, jadi kita kosongkan ini karena kita akan nanti import data sendiri. Oke, data survei, data berbentuk CAD. Oke, DXF. Data hasil data survei yang sudah dibuat. Oke, menjadi kontur. Kuadrannya ini kita pakai northeast. Oke, jadi utara ke atas. Oke, kita akan ini software ini akan membuat jadi ke atas ini selalu ke utara. Oke, nah ini ada current unitnya. Current unit ini yang akan kita gunakan. Oke, jadi ada beberapa yang biasanya dirubah di awal, tapi kalau misal nanti dirubah seiring mau sambil bekerja itu bisa, ini tetap bisa dibuka lagi. Oke, tapi kalau di awal itu biasanya yang saya ubah itu di sini area kita nggak hektar. Oke, area ini kita ganti ke square meter. Oke, meter persegi. Oke, kalau kubik meter itu meter kubik ya, volume. Kalau square meter ini satuan luas. Density-nya, oke, density kita ganti ton. Oke, ton CU meter. Oke, jadi dalam satu ini nanti dibagi ke dalam ton ya. Oke, kemudian kita ke energi. Energi nih kita pakai kilokalori. Oke, karena di satuan batubara kan kalori ya. Kemudian kita ke bawah lagi. JPX ini kita nggak punya data bore-nya ya. Jadi the bore JPX kalau loggingnya nggak ada, jadi nggak pakai. Ini ada API ini gamma ray. MV ini spontaneous potential, persen, milimeter, degrees, ini kemiringan, gram per sesi density, ini meter, ini CPS, count per second. Oke, jadi ke saat menghitung bornya, ohmmeternya adalah resistivitas bornya. Ini microsecond, ini logging sonic, cm cm, cgs nih, centigram. Oke. Nah, ini kita kosongkan. Kemudian grade-nya, ini kita pakai grade persen ya. Karena kalau dalam satuan grade-nya kita pakai persen, misal dalam batu bara kandungan CV calorific value-nya itu misal 6000, sehingga dalam satuan volume tadi, dalam satuan volumenya 6000 itu berapa persen dari keseluruhan. Artinya misal dia ada 6000 batu bara CV-nya dan di luar itu bukan CV, atau kita ganti ke yang lebih gampang kandungan air. Nah, dalam kandungan air dalam satu volume itu ada 50 mili airnya, dan sementara porinya itu bisa menampung 100 mili, artinya dia 50%. Oke, ya itu kalau gampang 50. Gimana kalau misal perhitungannya 47,12. Nah, gitu. Kalau pakai persen nanti kita bisa untuk reportnya itu lebih gampang. Untuk ditampilin ya, bukan menghitungnya.
kemudian gridnya udah, kemudian kita lihat bawah lagi. Nah, masanya, oke, masa ini kan kalau 1000 ton, artinya nanti masa yang ada itu dikali 1000, oke, untuk mendapatkan hasil sebenarnya. Jadi ini kita ganti ke ton, oke, jadi nanti masa ini udah terhitung sendiri otomatis. Oke, jadi kalau 1000 ton itu, misal kandungannya masanya itu 100 juta ton, maka yang ditampilkan di laporan nanti cuma 100.000. Artinya harus dikalikan 1000 kali ton. Oke, dan satu lagi itu kita pakai volume. Volume ini kalau 1000 cu meter, oke, kubik meter, artinya nanti di laporan itu yang ditampilkan 1 cu meter itu sama dengan 1000 sebenarnya. Oke, jadi kita ganti langsung ke cu meter supaya nanti hasilnya langsung. Jadi misal dia emang 1000 meter, di report itu reportnya pakai 1000 meter juga. Oke, sampai ini udah selesai, kita create. Tambang.com, tempatku belajar hari ini. Tambang.com, mengejar mimpi setinggi langit ini. Tambang.com, mengajarkan ilmu dengan pasti. Semoga sukses menantiku nanti. Ini Tambang.com, langkah awal perjalanan. Ini Tambang.com, teman berlayar penuh harapan. Ini Tambang.com, membuka pintu masa depan, menjadi minepan, engineer kebanggaan. Saat yang lain masih menunggu, aku memilih terus maju. Di ini Tambang.com, ku temukan ilmu baru yang akan membawaku menuju cita-citaku. Belajar pit design dan scheduling, belajar reserve hingga reporting. Di ini Tambang.com, semua terasa penting untuk karier yang terus berkembang dan bersaing. Terima kasih, ini Tambang.com, yang mengajarkan aku untuk berkembang. Terima kasih, ini Tambang.com, yang membuat semangatku terus menang. Terima kasih, ini Tambang.com, atas ilmu yang kau berikan. Terima kasih, ini Tambang.com, semoga sukses menjadi kenyataan. Ini Tambang.com.